Tolong segera mulaikan kegiatan pembelajaran hari ini, hari Senin, tanggal 7 Maret 2021. Boleh minta kesiapan Rivaldi Nusa untuk membuka trongpe meeting dengan doa. Boleh? Silakan. Buka mikrofon. Boleh, Ner? Ya, silakan. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih. Ya Rabbul, terima kasih. Saat ini kami akan memulai pelajaran informatika ya Tuhan. Engkau berganti guru mata pelajaran ini, hanya ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, terima kasih proaktif. Nah ini mantap ini. Jadi ketika ditunjuk langsung ada quick respon. Jadi harapkan ke depan seperti itu siapapun ya. Calon pemimpin hebat semua ini Ya, benar tidak akan berlama ya di meeting ini, hanya menambah materi. Minggu lalu kan orang libur toh ya. Minggu lalu libur bukan berarti libur ya diminta-minta, tetapi libur karena libur nasional ya. Jadi benar akan kasih materi ya seperti yang sudah pernah sampaikan lalu. Untuk sebenarnya minggu lalu ya masuk di materi grafik ya, jadi membuat tabel dan grafik. Dan hari ini benar akan lanjut saja ya materi itu. Nanti di akhir baru ada sesuatu yang akan mau sampaikan kepada kamu semua supaya waktu tidak terlalu panjang. Baik, Ner share screen dulu. Ya, Ner share screen. Mudah-mudahan tiga-tiga sudah isi nama ya. Tiga-tiga sudah isi nama di kolom chat. Karena absen untuk kehadiran di sini ya, yang kamu sudah lihat ini. Oke, masih ada yang bergabung ya, silakan menyesuaikan. Yang baru bergabung menyesuaikan dengan yang sudah ada. Baik, Menir langsung buka tab baru ya. Di sini Menir akan tambah tab baru untuk membuka aplikasi Microsoft Excel ya. Jadi membuka aplikasi Microsoft Excel. Jadi seperti biasa klik start, kemudian kita pilih all apps. Tapi karena sudah sering Menir buka, maka langsung aja ke panel yang sudah tersedia ini. Jadi di sini orang akan belajar membuat grafik ya. Nah, grafik ya pada intinya ya tidak akan bisa buat ya. Jadi grafik tidak akan bisa buat kalau tidak ada data. Nah, data di sini berarti data diambil dari tabel ya. Kalau tidak ada data ya, minimal data itu dua data berbeda, maka grafik itu tidak akan bisa tampilkan ya. Di sini kita akan memberikan contoh ya, grafik dengan dua data dulu. Di sini contohkan misalnya komponen yang ada di motor misalnya. Ambil coba kira-kira komponen apa tuh yang biasa orang pakai ini, yang biasa orang beli atau kamu beli di toko ini, kira-kira apa ya? Coba buka mic ini ya. Oh, enggak bicara nih ya. Misalkan karbu ya, misalnya karbu ya. Kemudian yang kedua misalnya platina misalnya. Nah, di sini orang sudah punya dua data berbeda ya. Dua data yang berbeda ya. Nah, dua data berbeda ini bisa orang buat data misalnya kamu nanti umur panjang bisa jadi pengusaha di bidang otomotif ya. Atau satu kali kamu akan turun prakerin kelas 11 nanti kalau naik kelas ya. Turun prakerin, kemudian pasti kamu ditempatkan di bengkel-bengkel, apakah bengkel Toyota, Daihatsu atau Wuling atau bengkel lain, atau mungkin bengkel-bengkel yang boleh dikata sudah tergolong besar ya. Nah, berbicara bengkel berarti tidak mungkin itu jasa nyanakmu mencari cuan atau mencari keuntungan ya, itu pasti itu ya, walaupun sedikit ya. Nah, di sini berikan dua contoh ya. Jadi katakanlah kamu di satu tempat kerja, kemudian orang nggak usah mau bilang mau reken sebaku jumlah. Katakanlah di sini orang setiap bulan itu menjual ya
produk ini dengan jumlah yang bervariasi. Misalnya di bulan Januari, ya, kemudian Februari, kemudian Maret, lalu April, kemudian Mei, ya, atau sampai Juni lah, ya. Ya, jadi di sini orang ada 3 bulan, ya. 6 bulan melakukan bisnis di bidang otomotif, ya. Jadi berikan contoh dua barang yang kamu jual, ya. Jadi di bulan Januari karburator yang laku gitu ada misalnya ada 8 misalnya. Februari misalnya ada 6. Kemudian Maret misalnya ada 20, ya. Kemudian Maret 20, April misalnya anjlok lagi misalnya 3 misalnya. Kemudian Mei dia ada 12. Kemudian Juni dia 30 misalnya. Ya, contoh, ya. Ini data, ya. Kemudian platina, ya. Platina motor kah itu, atau mungkin kalau kendaraan-kendaraan yang lama itu rupa auto lama yang belum CDI mungkin masih pakai platina rupa Kijang 4K atau Zebra, atau ya mikro yang lama itu, ya, yang belum CDI. Nah, itu pasti menggunakan platina. Misalnya di bulan Januari, nah, platina itu laku misalnya 30 misalnya. Kemudian Februari misalnya 10, ya. Maret misalnya 15, April misalkan 40, kemudian di bulan Mei misalnya 24 misalnya kan, dan bulan Juni misalnya 11. Nah, di sini orang sudah memiliki data. Nah, di sini benar akan buat tabel dulu supaya kelihatan cakep, ya. Nah, jadi untuk membuat tabel, sebenarnya di Excel ini sebenarnya semua ini sudah bentuk tabel, karena di sini kan orang lihat nih contoh, ya. Ini pointer ini sebesar, ya. Pointer ini itu berada di sel B10, ya. Kamu lihat ini B10. Sebenarnya ini sudah merupakan di satu tempat di baris dan kolom. Jadi kalau B ini berarti kolom, ya. 10 itu adalah baris ke-10. Nah, gitu, ya. Nah, sebenarnya dia sudah berbentuk tabel tetapi tidak kelihatan ketika orang mau print. Nah, baru kalau bikin tabel supaya ada garis-garisnya, ya gampang. Orang tinggal letakkan di sini di menu home, kemudian di grup font, lalu orang pilih yang ini, border, ya. Orang pilih border, kemudian orang pilih, ya, terserah mau mana, ya. Jadi orang pilih yang biasa dulu, jadi semua ada garisnya seperti ini. Kemudian orang kasih tengah DP angka, nah, supaya kelihatan rapi, ya. Nanti kalau untuk warna-warni, ya, kamu bereksplor sendiri saja lah, ya. Nah, di sini orang sudah memiliki 2 data. Jadi data pertama dan data kedua. Nah, untuk menampilkan dalam bentuk grafik, ini misalnya blok semua ini, ya. Kemudian setelah blok, ya, orang masuk di menu insert. Nah, menu insert untuk masuk ke grafik. Jadi tidak mau singgung lain-lainnya, karena Excel ini kalau orang belajar, banyak sekali DP materi yang akan orang bahas ini. Jadi orang masuk di chart. Nah, untuk chart atau grafik, ya, itu tidak sembarang kita suka tuh grafik begini, kita suka tuh yang ini atau yang ini, ya. Tidak bisa. Grafik yang akan dia belikan rekomendasi. Jadi kalau orang bikin data, tentu Excel itu menyediakan grafik yang sudah direkomendasikan. Nah, untuk mencari tahu mana yang direkomendasikan, tolong pilih di sini, ya, di sudut kanan bawah di grup chart, ya. Jadi see all chart. Nah, tapi di sini see all chart itu bukan untuk semua, tetapi dia akan menunjukkan rekomendasi mana yang akan digunakan. Nah, tolong klik, ya. Nah, di sini dia tunjukkan. Nah, ini rekomendasinya. Jadi kamu mau pilih yang di atas, yang kedua atau ketiga atau yang seterusnya. Condong pilih yang paling atas. Jadi recommend chart, ya. Kalau pilih all chart kan ini waduh banyak sekali, ya. Banyak chart yang pilih. Tapi belum tentu direkomendasikan, gitu, ya. Belum tentu itu direkomendasikan. Oke.
Di sini benar pilih ya. Ya. Ini ngomong-ngomong benar terbagi tuh ini. Mau bisa lihat tuh gambar tuh? Halo? Oh ada ya? Oh bisa ya tuh benar. Oke. Jangan nerpe gambar di Excel nggak kelihatan. Oke. Jadi kita lanjut. Nah, di sini ya kita pilih yang paling atas. Ya. Oke. Baru kita klik OK. Nah di sini ya. Kamu sudah bisa melihat. Nah di sini kan bisa ketahuan toh. Kalau orang di bisnis ya. Biasanya kau ini kalau ya benar pakai mau suka bawa warna-warni ya supaya lebih keren sedikit ya orang pakai ini misalnya gelap nih ya, supaya lebih kantara karena kan semua dominan putih toh. Geser dulu sedikit. Nah, contoh ya di sini bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah di sini untuk warna biru ini itu karbu. Kemudian yang warna mau bilang coklat. Warna apa ini ya? Kekuning-kuningan sedikit ya. Warna ini ya platina. Jadi kalau terong lihat ya sepanjang 6 bulan atau setengah tahun berjalan itu barang yang paling banyak laku ya. Barang yang paling laku adalah ini ya. Satu karena jumlahnya lumayan ya. Apalagi di bulan April sangat mencolok sekali ya. Begitu juga kalau terong mau lihat ya di bulan Januari ya yang paling banyak laku adalah platina ya. Bulan Februari juga walaupun transaksi sedikit pembeli katakanlah ya, tetapi yang paling banyak laku di situ adalah platina ya toh. Kemudian di bulan Maret memang betul ya yang laku karbu, tetapi tidak terlalu jauh juga DP beda ya, karena di sini platina juga karbu itu lakunya 13, kemudian untuk platina lakunya itu hanya 20, jadi hanya beda 5 poin. Nah yang sangat mencolok itu di bulan April ya toh. Di sini kamu lihat ini 40, kemudian kalau di sini hanya berapanya? Oh ya hanya 3 ya. Nah ini sebenarnya manfaat dari chart atau grafik. Ini contoh. Jadi kamu kalau membuat grafik itu harus melalui rekomendasi ya. Rekomend itu seperti apa? Jangan orang memasakkan grafik dengan tidak berada di rekomendasi. Ini akan coba tambah tab 1 ya. Misalkan orang buat data 2 misalnya. Ada di kantor terdata nama Kiki misalnya. Ya. Kemudian ada nama Lala misalnya. Ini cuma contoh nama ya. Kemudian 2 karyawan ini ya diberikan penilaian ya oleh pimpinan ya. Misalnya si Kiki ya. Jadi kartu penilaian ini poin skor tertinggi adalah 100 ya. Seperti yang ketik ini 100. 1000 nih. 100 ya. Jadi 100 poin ya. Jadi Kiki mendapatkan poin misalnya 75 misalnya. Berarti Lala harus mendapatkan angka 25 gitu kan. Nah gitu. Sebenarnya ini benar boleh aplikasikan dengan mau berjumlah bagi, tapi sudahlah. Di sini kamu benar buat sesuatu yang mudah-mudah saja ya. Yang penting kamu akan melihat apa yang akan terjadi ketika benar membuat satu grafik. Dan kamu akan bisa lihat di sini perbedaan rekomendasi yang akan diberikan. Nah ini ya 2 data. Tolong bikin tabel ya. Ini sudah jadi. Kemudian orang masuk ke menu insert dan orang masuk ke chart. Nah, kamu lihat mana yang direkomendasi. Beda toh. Nah, jadi yang pertama ya, ulang keluar dulu. Balik ke sini dulu ya. Ini ya. Walaupun ini sudah ada grafiknya, orang sama blok begini ya. Sama blok begini. Karena datanya berbeda ya. Data ini ya, data pertama ini dengan data yang kedua ini beda. Ya toh. Nah kalau data pertama ini ketika turun masuk di menu chart kemudian turun pilih ya, nah, rekomendasinya seperti ini ya, rekomendasinya seperti ini. Nah, sedangkan keluar, sedangkan yang kedua atau tetap boleh juga tampilkan. Nah, sedangkan yang kedua ya, pilih di sini, oh enggak bisa ya.
Nah, sedangkan yang kedua, ketika torong masuk di sini, torong pilih chart ya, dia memiliki rekomendasi yang berbeda. Nah, gitu toh. Nah, kalau rekomendasi ini kebanyakan menunjukkan pada angka apa namanya? Misalnya kalau nilai pilkada atau apa pemilihan ya, ada 2 calon, 3 calon. Nah, jadi kalau data dia berjejer ke bawah itu bisa torong pakai apa? Yang lingkaran seperti ini. Tetapi kalau data yang memanjang, ini kan kalau coba kamu perhatikan, ini kan memanjang ke kanan ya. Jadi lebih cocok menggunakan yang grafik batang seperti ini ya. Ya. Tolong coba yang kedua dulu ya. Membuat chart. Kemudian tolong pilih apa yang menjadi rekomendasi. Nah, di sini untuk pemilihan, katakanlah sih tolong boleh ketik teks di sini penilaian misalnya penilaian ya, begitu aja ya, biar nggak mau pakai panjang-panjang ya. Terus boleh kasih cetak tebal dia supaya lebih terang sedikit ya. Baru warna huruf turun kasih yang otomatis supaya kentara dan bisa diperbesar, dikasih besar DP huruf. Nah, ini kan kamu sudah tahu tuh ini ya. Kamu sudah tahu ya. Kemudian di chart ini juga untuk tampilannya ya, torong bisa edit ya. Misalkan torong boleh pilih kalau terlalu dasar torong boleh mau pilih misalnya seperti ini, ada angkanya misalnya. Nah di sini berarti kelihatan toh 25% dengan 75% gitu. Nah jika nggak dapat ya? Oh nggak bergerak. Oh mungkin di jaringan kamu mungkin ya. Tunggu benar, terima lu yang baru gabung ini. Ada yang baru masuk. Ya nanti kalau misalnya di display kamu tidak kelihatan ya. Nanti di sebentar upload di YouTube ya, upload di YouTube supaya kamu bisa ikuti nih materi ini. Nah, kalau seperti ini kan kelihatan ya 25 75. Nah, kamu jangan khawatir misalnya sudah terlanjur buat grafik, kemudian ada perubahan data misalnya. Di sini roba misalnya. Ini jadi misalnya 80 misalnya 80 ya. Ketika enter ya, dia akan berubah ya, akan jadi 76%. Nah, kalau kemudian yang ini ganti misalnya berarti ini harus 20 ya, nah, bukan 25, tidak boleh. Nah gitu. Atau memang mesti tabu balik ya. Di sini misalnya 75 misalnya 75 ya. Nah, berarti di sini tidak boleh lagi 80 kan perhitungannya harus 100 toh. Berarti di sini 25 ya. Nah, akan terbalik toh mana yang lebih banyak ya toh. Nah kalau misalnya jadinya 3 ya, kalau 3 berarti ini hapus dulu dong ya, hapus dulu. Jadi tambah misalnya Kifli misalnya, Vivi misalnya, toh tambah data misalnya dia ada 20 katakanlah. Jadi ini sudah berjejer ke bawah ya. Kalau bikin grafik kan gampang ya, tinggal di menu home, kemudian klik ini aja sudah dia langsung jadi. Nah kalau ini ya 3 ya, nah, tolong lihat rekomendasinya apa nih ya. Tetap yang bulatan itu, ada juga pilihan ini, ada juga tetap pilihan ini. Tolong pilih yang bulat aja dulu ya. Tolong pilih yang lingkaran ini, kemudian tolong oke ya. Nah, coba kamu lihat nih ya. Jadi di sini sudah ada 3 nama ya. Kalau mulai perbesar kan bagaimana ya, bisa kelihatan nggak ini? Waduh so besar sekali komangnya ya. Jadi bisa kelihatan. Jadi di sini Kiki, Lala dan Vivi ya, contoh. Nah, kemudian tolong pilih ya, edit, kemudian cari yang ada angka persennya. Nih. Boleh yang mana? Yang ini atau yang di bawah terserah. Nah, tolong pilih ini aja ya. Jadi kelihatan di sini. Jadi 62 tambah 21 tetap ini mencapai 100% ya. Jadi itu tetap mencapai 100%. Jadi kalau data dia berderet ke bawah, dari perkecil dulu ya. Nah, ini ya contoh. Jadi kalau dia berderet ke bawah begini contoh,
kasih blok begini jadi berderet ke bawah begini, itu berarti dia bisa rekomendasi yang bulatan. Tetapi kalau dia datanya memanjang ke kanan begini ya, itu berarti tidak boleh yang lingkaran, tidak akan terrekomendasi. Nah, untuk grafik data ini ya, ini copy di tempat sebelah supaya tidak hapus. Kemudian masuk di tab baru supaya datanya tetap ada, tetap itu datanya. Kemudian orang boleh pilih grafik yang satu lagi misalnya. Contoh ya. Nah, di sini orang boleh lihat rekomendasinya dulu ya. Apa-apa yang menjadi rekomend ya. Ini boleh ya. Nah, tapi orang mau paksakan pakai kurva itu ya. Misalnya contoh ya, all chart. Kemudian orang pakai tuh ini misalnya yang line atau ya line misalnya ya. Nah, kira-kira akan jadi seperti apa ini? Nah, contoh ya, ini dua produk toh. Nah, jadi di sini ini juga boleh ya. Orang coba pakai ini ya, misalnya orang pilih ini. Kemudian orang atau mau pilih ini ya. Nah, ini aja ya yang direkom ini saja ya. Kemudian oke. Jadi sih, nah ini juga bisa kau analisa ya. Nah, karena dia memanjang ke kanan toh. Coba kamu lihat ya, di bulan Januari akan kelihatan. Cuma kan ini ribet mau baca ya. Jadi ini kok ceritanya kalau untuk chart atau grafik ya ini, dia bisa menunjukkan fluktuasi dari setiap bulan ya. Misalnya pada bulan Januari ya, untuk platina ini ya, ini yang platina ya. Dia itu laku terjual 30. Setelah di Februari dia anjlok ya, dia anjlok menjadi 10 ya, walaupun tergolong banyak. Setelah dia bulan Maret dia mulai ada tren naik ya. Ya, tren naik itu lakunya berapa itu ya? Maret ya. 15 ya, kemudian tapi masih lebih banyak karbu ya. Kemudian setelah di bulan April, nah, dia melonjak ke atas, naik toh. Kemudian setelah masuk ke Mei, waduh, dia turun. Dia masuk ke Juni, jungkir balik, turun lagi. Nah, ini mungkin kalau nih lihat tuh di apa itu orang dagang apa itu, apa namanya? Ya ikut tuh Bitcoin atau apa itu, akhirnya banyak ketipu juga ya. Robot pintar ya. Jadi seperti ini, bisa juga seperti ini ya. Tetapi yang bagi Mner lebih cocok dia kalau pakai yang ini. Ini lebih lebih enak mau lihat ya, lebih bagus mau lihat ketimbang yang ini, yang ini ya, ketimbang yang ini. Ini bingung mau lihatnya data ini. Begitu juga dengan yang ini ya. Nah, kalau yang ini bisa juga sih orang pilih chart yang lain ya, bisa juga sih. Mner copy dia, ini data ini Mner copy. Kemudian Mner tambah di lembar baru ya. Kemudian Mner pastekan di sini, baru orang pilih chart ya. Setelah orang pilih chart, orang pilih all juga boleh ya. Nah, misalnya kamu pilih yang kayak gimana ya? Yang pokoknya banyak lah di sini ya. Kalau ini mau cari tahu penjelasan dari masing-masing jenis chart, ini ada pemirsa YouTube ya, di belajar Excel part 3 kan nggak salah ya. Nanti Mner akan bagikan itu apa maksud dari penjelasan ini ya. Nah, jadi misalnya kamu mau pakai yang mana ini, yang lain katakanlah ya. Nah, seperti ini misalnya ya, bisa, memang bisa ya. Tetapi kalau orang mau baca ini kan bingung ini ya. Apa orang mau dapat sini ya. Jadi datanya tidak valid dan kalau orang pelajari ini ya. Nah, boleh juga sih orang pilih yang ini ya. Orang pilih yang ini. Orang ganti chart yang lain ya. Orang back dulu ya. Nah, orang ganti chart yang lain ya. Search. Nah, orang pilih all ya. Yang walaupun bukan rekomendasinya gitu ya. Orang pilih misalnya yang stick nih ya, atau yang ini ya. Nah, ini kan karena bukan rekomendasi, orang paksakan toh. Saya oke ini ya. Nah, coba kamu lihat mana ya, kalau kamu lihat di sini bingung kan ya, 75 warnanya tetap sama semua
ya. Untuk yang ini tidak ada. Ini yang ini totalnya sekian. Jadi bingung torang mau lihat ya. Jadi intinya di sini torang bisa tarik kesimpulan bahwa bentar ya. Ini so keluar ini. Torang bisa tarik kesimpulan di sini bahwa untuk membuat grafik itu harus menyesuaikan dengan data yang ada gitu ya. Kemudian grafik bisa dibuat kalau ada data, minimal data itu ada 2. Jadi kalau sudah memiliki data 2 atau lebih, maka orang bisa membuat grafik. Itu dia kunci ya. Jadi apakah dia mau melebar ke kanan, mau melebar ke kiri, atau ke atas, memanjang ke atas atau memanjang ke bawah. Jadi tinggal orang pilih penyesuaian tabel yang akan apa yang akan orang gunakan gitu ya. Jadi kira hanya itu ya. Nanti untuk sesi pertanyaannya nanti supaya orang video tidak panjang ya. Jadi orang TP video tidak panjang, nanti sesi pertanyaan ya. Itu nanti ngoni chat kemudian ketika ngoni buat tugas ini ya. Jadi sebagai tugas nanti ngoni buatlah tabel yang terserah, ngoni mau bikin yang ini kek, kamu yang mau bikin yang seperti ini, terserah. Yang penting ngoni buat sendiri, berkreasi sendiri, jangan titik koma di Kiki Lala dengan Vivi ini mau bikin sama lagi. Ngoni buat data sendiri, dan ngoni boleh bereksplor di situ, mencari jenis-jenis grafik yang bisa kamu tampilkan di sini. Jadi ada banyak sekali ya, ada banyak sekali grafik yang bisa kamu pilih ya, jenis apa, grafik yang mana. Lebih bagus lagi silakan pelajari lagi tutorial lain selain MRP materi supaya memiliki wawasan lebih luas. Karena ini sangat bagus sekali ketika orang bekerja di satu tempat kemudian disuruh merekap itu transaksi selama 1 semester, transaksi selama 1 tahun, kemudian transaksi selama 5 tahun, itu kira-kira dievaluasi apa-apa yang menonjol dan apa yang tidak. Dan ini tidak hanya berlaku di dunia bisnis ya, itu di keluarga juga itu berlaku. Contoh, misalnya tahu sebagian besar kan kamu petani orang tua ya, jadi so tahu-tahu mau tanam apa ya. Kalau musim hujan tanaman apa yang cocok ya. Jangan kena tanam kemarin itu tanaman yang ketika musim hujan, aduh kalau rica bahaya itu, mulai membuat PT kalau hujan ya, mau mati itu rica. Jadi tanaman apa yang cocok kalau di musim hujan, kalau di musim panas tanaman apa yang cocok gitu, supaya orang bisa memanage, bisa tetap bertani gitu ya. Tapi tahu kalau sebagian tombatu ini dan lain mungkin cingke, kurang mengharapkan cingke dan kelapa. Nah, kalau itu kalau kelapa kan tidak jam musim toh, jadi kurang tergantung. Kalau dia so buah banyak, kongso dapat lihat tua sudah, so boleh nak jalia bulan jalia ya. Jadi kira demikian ya untuk materi torang supaya tidak terlalu panjang ya. Dan harap semua ya bisa proaktif ya dalam kegiatan belajar ya. Ya kalau misalnya rupa tadi ada yang di WhatsApp tadi kurang tersisa kuota WhatsApp, ada yang mungkin tidak ada kuota, tapi sebagian itu ada tes telepon ini masuk ini ya, tembus, cuman ya begitulah. Ini lagi cek sudah berapa yang logout, mungkin karena jaringan itu bisa masuk akal ya, tapi yang lain ya kurang tahu ya. Nanti tolong lihat aja di endingnya seperti apa. Apakah tetap bertahan? Padahal sebenarnya di sini dia mau ambil dokumentasi ya saat KBM sebenarnya. Ya, yang lain suka luar ini. Jadi tetap dia akan hitung aja 2 yang hadir, yaitu yang siapa ini? Rivaldi dengan siapa ini? Rivaldi dengan Vano ya. Ini 2 aja yang anggap hadir ya, karena di sini Rivaldi, Stevi, Napal itu 1 ini, aduh bagaimana ini
Ya, ada berapa yang join tadi tapi nggak tahu ya, cuma asal sekedar join, yang penting so isi nama, dong kira mau tulis DP nama. Ini tidak akan mau ketik DP nama, ya. Jadi laporan itu juga kehadiran nanti taruh di sini, ya di grup kelas. Oke, saya kira demikian trompe meeting hari ini, dan kembali minta kesiapan dari Rivaldi untuk tutup trompe meeting dengan doa. Silakan. Gemir, Silakan. mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih, ya Roh Kudus, terima kasih. Saat ini kami sudah selesai mata pelajaran informatika, ya Tuhan, berkati guru kami, hanya doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih sudah menutup trompe meeting hari ini, dan nanti orang baku dapa minggu depan, dan kalau boleh ya silakan selesaikan semua apa-apa yang menjadi persyaratan supaya mata pelajaran informatika itu tuntas. Jadi demikian, selamat siang semua.